Baik teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan bahas ya tentang bagaimana sih cara mentasrif sebuah kalimat itu. Ya karena semua kalimat di bahasa Arab, ya tidak semua ya, maksudnya beberapa atau sebagian besar kalimat di bahasa Arab itu adalah kata bentukan atau kata yang memang bisa ditasrif sesuai pola atau wazan yang kemarin kita bahas. Oke, saya akan share screen. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini ada buku PDF ya, Amsilatul Tasrif yang saya kirimkan di grup. Nah, itu isinya tentang tasrif-tasrif ya. Lengkap insya Allah, ada tasrif istilahi, lugawi, dan tasrif istilahinya juga lengkap mulai dari yang tasrifan sohi. Sohi itu kalimat yang mudah ya. Bisa dikatakan kalimat yang mudah untuk kita mentasrifnya hingga ke yang sulit seperti yang disebut mudoaf, mahmuz, mu'tal, dan lain-lain itu tasrifan yang mungkin agak cukup sulit gitu untuk kita mentasrifnya. Nah, di sini bisa dilihat babul awal minas sulasi mujarrad ini menandakan tasrif dari bab pertama dari kelompok wazan sulasi mujarrad yang kemarin kita bahas kan, ada fa'ala yaf'ulu. Nah, itu kan yang bab pertama. Nah, ini yang bab keduanya ada fa'ala yaf'ulu ya. Nah, kalau yang bawahnya ini, bawahnya fa'ala yaf'ulu, bawahnya fa'ala yaf'ulu, ini dinamakan wazan ya. Nasoro yansuru, madda yamuddu, sona yasunu, goza yagzu, amala ya'mulu. Nah, itu semuanya dinamakan mauzun dan mengikuti wazannya fa'ala yaf'ulu. Nah, ini nasoro yang udah kita bahas juga ya. Ini yang paling mudah. Nanti di pertemuan keempat ini kita juga akan mengenalkan tentang yang disebut bina. Nah, ini nasoro ini nanti masuknya bina sahih ya. Nasoro dari segi harokat, banyaknya huruf itu sama ya, penambahan huruf dan harokatnya sama. Nasoro fa'ala ya, harokatnya sama-sama di fathah semua. Dan suruh yaf'ulu sama. Nah, ini kalau yang bawahnya lagi mudoaf itu sudah beda lagi ya, beda bina. Ini bina mudoaf ini madda ya muddu. Sekilas terlihat kayak apa sih kesamaannya, ini penambahan hurufnya juga gak sesuai, kok ini ada tasdidnya gitu, tiba-tiba ada tasdid. Bagaimana kok bisa dikatakan madda mengikuti wazan fa'ala, kayak gak nyambung gitu kalau sekilas. Tapi ini memang ada kaidah tertentu gitu yang menyebabkan si madda ini ternyata mengikuti wazan fa'ala. Dan ini kita ulik lagi nanti lebih dalam bahwa madda ini asalnya dari kata madada. Jadi madada sama dengan fa'ala gitu, dari hakatnya sama-sama patah semua. Cuman ini terlalu dalam kalau kita bahas gitu. Ini sebagai pengetahuan umum saja buat teman-teman ya. Nah, ini juga bab kedua sama ya, ada fa'ala yaf'ilu ya, wazan fa'ala yaf'ilu, fa'alan dan seterusnya ya. Ini nama-nama sigot ya, fa'ala sigotnya apa namanya, fi'il madi, yaf'ilu disebut sigotnya apa, fi'il mudhari, dan seterusnya sampai yang terakhir ini mif'alun disebut sigotnya isim alat. Ini eh, ya ada semua insya Allah di kitab Amsalatul Tasrifiyah. Nanti antum tinggal lihat-lihat dan pelajari dan banyak-banyak dihafal bagaimana pola-pola wazan dari yang kelompok sulasi mujarrad, kelompok sulasi mazid ya. Itu teman-teman silakan dihafal polanya ya. Gak apa-apa kalau gak harus maksain dihafal satu satu perkatanya gitu. Yang penting teman-teman hafal polanya gitu. Karena tasrifan ini tidak jauh beda gitu pola-polanya. Seperti kan antara bab satu dan bab 2 itu polanya hampir sama kalau teman-teman lihat. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, itu pola bab pertama dari sulasi mujarrad. Nah, adapun yang bab keduanya ini polanya hampir sama gitu meskipun ada beberapa perbedaan. Fa'ala yaf'ilu ya. Fa'ala yaf'ilu kalau yang atas kan fa'ala yaf'ulu ya. Kalau bab kedua fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Nah, teman-teman hanya perlu menghafal pola perbedaannya saja gitu. Kalau selebihnya itu kebanyakan sama kalau tasrifan. Oke.
untuk kelompok sulasi mujarrad itu ya tidak terlalu banyak perbedaan polanya gitu dari segi wazannya itu. Nah, kalau misalkan untuk mazid itu sedikit lebih nambah gitu perbedaan antara pola satu bab dengan bab yang lain. Misalkan nih yang kita lihat dari ini aja ya. Ini sulasi mujarrad. Ada di bagian wazan dan mauzun. Sebelum membahas tentang ini ya cara mentasrif, kita juga perlu mengetahui wazan dan mauzun itu ya. Yang kemarin kita bahas, yang sampai materi yang kemarin terlupa. Ya. Kita masih membahas terkait sorof ya. Kita belum masuk ke nahwu. Jadi kita masih membahas seputar perubahan perubahan yang terjadi pada struktur keseluruhan kalimat ya. Perubahan yang terjadi pada struktur keseluruhan kalimat ya. Itu sorof. Nanti kalau nahu kita hanya akan membahas mengenai akhir kalimat saja. Nah, ini untuk pola kemarin ya, af'ala yuf'ilu aqama yutimu untuk kelompok yang sulasi mazid. Ini sulasi mazidnya biharfin ya. Kemudian ada biharfaini dan salah satu ahrufin ya. Ini pola-polanya silakan teman-teman pelajari gitu. Tasrif lengkapnya ada di kitab PDF yang sudah saya kirim ini. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin menentukan atau mentasrif suatu kalimat tertentu gitu. Kalimat yang memang bukan dari bukan sama dengan wazannya. Misalkan kita mau mentasrif mauzun dari suatu kalimat. Kita langsung contohnya ambil di sini. Ini ya. Jadi ini cara mentasrif kelompok asulasi mujarradnya pertama babul ula, asani, asalis, arobi, al-khamis hingga asadis yang kelima. Nah, ini bisa teman-teman tasrif ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, itulah yang dinamakan tasrifan. Ya, tasrifan itu proses merubah kata ya. Ini berarti teman-teman mentasrif kalimat fa'ala ya. Bagaimana kalau saya suruh teman-teman mentasrif lafad nasoro? Nah, maka teman-teman harus menentukan nasoro ini mengikuti wazan yang mana. Apakah yang bab pertama? Kalau bab pertama berarti kan nasoro yansuru gitu. Kalau teman-teman mengatakan bahwa nasoro ini mengikuti wazan bab kedua, asani berarti harusnya kan nasoro yansiru. Tapi apakah itu tepat atau tidak? Teman-teman harus mempunyai izuk atau perasaan. Teman-teman harus bisa merasakan kira-kira nasoro yansuru ini ikut wazan apa gitu, ikut wazan yang bab keberapa dari kelompok sulasi mujarrad ini. Nah, seperti yang kemarin kita bahas atau yang tadi ditunjukkan di amsilah ya, nasoro yang suruh masuk di bab yang pertama. Nasoro yang suruh nasron waman soron fahuwa nasirun wazaka mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Nah, itu yang dinamakan proses mentasrif ya. Jadi tinggal mengikuti pola wazan yang sudah ditetapkan ini ya. Jadi yang namanya pola wazan ini adalah pola yang memang sesuai dengan kaidah yang telah dirumuskan oleh para ahli nahwu gitu. Jadi perlu dipahami yang dinamakan dengan wazan ini. Wazan mujarrad, mazid,
itu teman-teman harus bisa menguasai dan mengetahui atau kalau bisa menghafal sampai di luar kepala gitu si pola-polanya itu. Nah, kemudian ini yang bab kedua. Ini wazannya fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan, fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'ila taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Tidak terlalu banyak perbedaan, tapi polanya masih sama dengan yang bab pertama gitu. Perbedaannya kalau yang atas itu fa'ala yaf'ulu, fi'il mudhari'nya di domah si ain fi'ilnya. Nah, kalau yang bawah ini ain fi'ilnya di kasrohkan. Jadi perbedaannya hanya sedikit ya, kurang lebih perbedaannya terletak di fi'il mudhari, kemudian di fi'il amar dan fi'il nahi, isim dan isim zaman makan ya. Sisanya itu sama. Begitupun dengan bab-bab yang lainnya. Kemudian untuk mauzunnya sendiri bagaimana? Mauzun dari fa'ala yaf'ilu itu ada doroba yadribu. Berarti teman-teman tinggal mentasrif doroba yadribu ini mengikuti pola wazan yang kedua ini, bab kedua. Doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun wa zaka madrubun. Idribla tadrib madribun madribun midrobun. Kemudian selain doroba ada kalimat lain misalkan dari kata jalasa. Jalasa yajlisu. Ini jalasa yajlisu juga mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu bab kedua ini. Karena kalau teman-teman mencoba dimasukkan ke wazan pertama jalasa yajlisu, yajlisu kita belum pernah mendengar bahasa Arab kalimat yajlisu ini. Yajlasu juga gak pernah gitu adanya yajlisu ya. Jalasa yajlisu jalsan wa majlasan fahuwa jalisun wa dzaka majlusun. Ijlis la tajlis majlisun majlisun mijlasun. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang sudah sering kita dengar ya, seperti jalasa yang berarti duduk, yajlisu juga kita duduk gitu, pernah mendengar kalimat ini. Kemudian ijlis ya, ijlis juga mungkin sebagian dari kata bahasa Arab yang sering kita dengar. Ijlis, duduklah. Kemudian ada majlisun, majlisun. Nah, majlisun juga ini sering kita dengar ini. Kita sering menghadiri majelis taklim gitu ya, majelis sholawat dan majelis apa gitu. Nah, majelis di sini kan isim makan, berarti masuk kategori yang isim makan ya, tempat duduk. Biasanya kan kita kalau di majelis-majelis itu kan posisinya duduk gitu. Jadi bisa dimaknai bahwa majlisun itu ya tempat duduk, atau jika secara terjemah bebas majelis itu ya tempat berkumpul, tempat bareng-bareng gitu ya, majelis ya, tempat bareng-bareng dalam suatu kegiatan yang positif. Oke, itu tadi cara mentasrif yang sederhana seperti itu ya. Fa'ala yaf'alu ya juga sama. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'ala taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, ini di bab ketiga ini agak panjang ya, mif'alun ujungnya. Ini kalau misalkan kita lagi offline enak sebetulnya kita bisa bareng-bareng baca gitu. Ini teman-teman gak apa-apa bisa mengikuti di rumah masing-masing gitu. Entah itu mau pakai lagu apa, mau pakai lagu yang khas pondoknya teman-teman sendiri mungkin yang pernah mondok bisa. Nah, kemudian untuk mauzunnya ada fataha yaftahu. Nah, ini tinggal sesuaikan dengan pola yang ini saja. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Nah, kemudian selain fataha kita bisa pakai kalimat misalkan sa'ala ya. Sa'ala yas'alu sa'lan wa mas'alan fahuwa sa'ilun wa dzaka mas'ulun. Is'ala tas'al mas'alun mas'alun mis'alun. Itu mauzun ya. Mauzun itu bisa banyak macamnya ya. Nggak harus satu. Kemudian yang bab keempat nih. Bab keempat ini ada fa'ila yaf'alu wazannya. Polanya fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu fi'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun.
if'ala, taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Ya, atau mungkin di sini teman-teman ada yang mau mencoba dengan lagu yang biasa teman-teman di pondok atau yang pernah diajarkan. Ada yang punya lagu lain mungkin selain yang tadi saya bacakan gitu, biar oh, ini lagunya kok gini gitu. Karena emang di pondok saya lagunya gitu. Fa'ila yaf'alu fi'lan dan seterusnya. Nah, ini mengikuti mauzunnya yaitu alima ya'lamu. Ada yang mau coba mentasrif alima ya'lamu mungkin? Ada? Ada yang mau mencoba? Saujarib ya Ustadz. Tafadhal akhi Syamsul Arifin. Coba tasrif. Mauzunnya, mauzun alima Ustadz. Alima ya'lamu coba ditasrif. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa zaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun mi'lamun. Ya, seperti ini salah ini harusnya pendek. Mi'lamun. Mif'alun sama seperti yang lain. Jadi yang panjang itu hanya bab ketiga aja. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya, karena memang polanya sama mengikuti wazan yang sudah ada. Jadi cara menentukan mauzun itu sebetulnya mudah, teman-teman. Kemudian yang kelima ini ada fa'ula yaf'ulu. Ada yang mau mencoba mentasrif mungkin? Oh ya, ini untuk bab kelima ini agak berbeda ya. Di sini kita bisa lihat fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun fa'alun fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ini juga pendek ya, mif'alun. Nah, di sini ada tambahan fa'alun fa'ilun. Nah, kenapa kok ada tambahan seperti ini? Karena di bab kelima itu kan bentuknya wazan fa'ula yaf'ulu, yang mana rata-rata mauzunnya itu adalah kebanyakan sifat ya, kebanyakan isim sifat atau fiil, bisa juga fiil ya, tapi intinya katanya itu menunjukkan sebuah sifat. Contohnya seperti hasuna yahsunu ya, yang artinya kan itu baik ya. Perbedaannya terletak di mana? Ini misalkan kalau fa'al yaf'ulu kan arti mauzunnya nasoro yansuru itu telah menolong. Ya, kalau yang namanya menolong kan itu jelas-jelas sebuah pekerjaan ya. Begitupun dengan yang bab kedua, jalasa yajlisu atau doroba yadribu, yang artinya duduk ya, duduk dan memukul. Itu kan jelas juga suatu pekerjaan. Atau fa'ala fataha yaftahu yang mengikuti wazan fa'ala yaf'alu, itu kan berarti membuka ya, membuka juga pekerjaan. Fa'ila yaf'alu alima ya'lamu itu mengetahui ya. Nah, di situ sebenarnya mengetahui itu sudah termasuk bukan lagi pekerjaan ya, tapi lebih ke apa? Mengetahui itu. Keterangan ya, bisa dikatakan keterangan yang mengetahui itu. Tapi itu wazannya mengikuti fa'il yaf'alu. Nah, hasuna yahsunu itu berarti baik gitu ya. Kalau kita masukkan hasuna ke wazan fa'ula yang sigotnya tuh fi'il madi kan itu berarti telah baik ya. Apa itu telah baik gitu kan? Baik itu bukan pekerjaan, bukan apa gitu, tapi itu adalah sifat ya. Sifat seseorang itu baik, sifat benda sifat benda atau apa gitu. Intinya itu menunjukkan sifat ya, yang berarti baik. Jadi karena itu biasanya penggunaan hasuna sendiri ini sangat jarang, tapi lebih ke kebanyakan hasinun ya, hasinun, hasinun telah apa, orang yang baik. Wah, hasinun, hasanun ya, hasan wal husain hasanun mengikuti wazan fa'alun ini. Nah, makanya ini fa'alun fa'ilun ini sebagai tambahan yang disebut isim sifat ya, dinamakannya isim sifat. Jadi wazannya ada wazannya sendiri ini, fa'alun fa'ilun, untuk wazan bab kelima, khusus bab kelima. Kemudian yang bab keenam, oh ya, untuk mau ada yang mencoba mentasrif kalimat hasuna yahsunu dengan lagu ciri khasnya sendiri atau gimana, yang udah punya mungkin ada yang mau mencoba?
Mentasrif hasuna atau selain hasuna apa deh gitu. Bebas, yang penting mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu. Ada yang mau mencoba? Hal tastami'una sauti? Naam Ustaz. Naam, Na'am Ustaz. yumkin minkum antakra'una. Ada yang mau baca mungkin? Gimana, apa masih ragu-ragu atau belum paham atau mungkin nggak berani? Kak Dianisa, ada pengen coba? Betul. Ya Ustaz. Tafadhali, oke. Dibaca hasuna di tasrif ya. Dibacakan tasrif hasuna. Hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasinun. Terus, Hasanun naam, hasinun wa dzaka mahsunun. Uhsun la tahsun mahsanun mahsanun mihsanun. naam. Nah, seperti itu ya proses mentasrif kalimat itu. Tinggal disesuaikan dengan pola yang memang kalimat itu sudah mengikuti pola tersebut. Ya. Jadi ketika teman-teman menemukan kalimatnya di Al-Quran, misalkan jangan jauh-jauh deh di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, itu kebanyakan kata-kata dari alhamdu itu adalah kalimat yang bisa ditasrif. Contohnya alhamdunya sendiri ya. Alhamdu. Itu gimana kok bisa terbentuk alhamdu? Pertama kita buang dulu alif lamnya ya. Karena alif lam itu hanya sebagai tambahan. Tinggal hamdu ya, hamdu. Dan perlu teman-teman ingat ketika dalam satu kata ya, ketika dalam kalimat ketika alif lam itu hilang berarti harus ada tanwin. Jadi yang tadinya alhamdu menjadi hamdun. Nah, hamdun itu kira-kira mengikuti wazan apa nih? Atau sigotnya sebagai apa? Ya, kita bisa tahu kalau hamdun itu adalah masdar. Ya, hamida, yahmadu, hamdan. Hamdan itu ketika posisinya eh, nasob ya, atau fathah akhir. Ya, ini nanti masuk nahu ini. Hamdan. Ketika domahnya berarti hamdun, yaitu hamdun ketemu akhirnya. Hamida, yahmadu, hamdan atau hamdun ya. Bahwa hamidun wadaka mahmudun. Ihmadlah tahmad mahmadun mahmadun mihmadun. Jadi mengikuti wazan hamida ya, mengikuti wazan fa'ila yaf'alu ya, mauzunnya hamida yahmadu ya. Oke, selanjutnya ada bab ke-6. Ini wazannya fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Ini salah ini ya. Bab ke-6 ini if'il, sama seperti yang bab kedua. Ini kayaknya belum saya koreksi lagi ini. Tadi asal kopas dari internet. If'il, taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Ini dari masdarnya juga udah beda ya dengan teman-teman yang lain, dengan wazan-wazan lainnya. Yang lain itu kan fa'lan, ini fu'lanan. Ya, masdarnya fu'lanan. Teman-teman ingat ya sigot masing-masing dari kata ini. Yang pertama itu fa'ila, fi'il madi, yaf'ilu, fi'il mudhari, fu'lanan, ini berarti masdar taukid, maf'alan, masdar mim. Ini fahuanya isim domir, dia tidak termasuk sigot, dia nanti masuknya di ilmu nahu ya, termasuk pembagian isim yang mabni nanti. Fa'ilun, isim fa'il, ini juga termasuk sigot, wadza ka isim isyarah,
dia tidak termasuk sigot ya. Maf'ulunnya ini isim maf'ul ya, baru termasuk. If'il, fi'il amar, la taf'il, fi'ilun nahi, maf'ilun isim zaman, maf'ilun isim makan, if'alun isim alat. Ya teman-teman kalau eh, masih ngawang-ngawang gitu, sigot itu apa aja, ada apa aja, bisa dilihat materi yang kemarin ya. Oke, ini mauzunnya ada hasiba yahsibu. Coba ada yang mau coba tasrif mungkin dari yang laki-laki, akhi dari ada? Gimana akhi dari? Ada? Nggak ada? Tahu siapa mungkin yang hadir yang mau mencoba? Ana Ustadz. Tafadhol, Kak Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun wa dhaka mahsubun. Ihsib la tahsib mahsibun mahsibun. Mahsibun, mahsibun, sabun. Isim alatnya ketinggalan ya. Mahsibun, mahsibun, sabun. Ini apa? Di buku bab 4 itu fa'lan bukan fi'lan. Ya, itu ya saya lihat juga ya tadi itu yang benar sih fi'lan ya, karena di mauzunnya sendiri itu kan ilman, di situ tertulisnya di buku ya. Jadi emang misi di apa di buku yang saya pelajari di pondok juga fi'lan. Jadi insya Allah yang benar itu fi'lan ya. Sama dengan mauzunnya ilman. Karena kalau alman itu agak jarang juga saya temukan bahasa Arab kata alman. Nah, ini ya fa'lan, tapi ini di sini mauzunnya ilman kan. Berarti yang benar ini mauzunnya ya ilman, di sini juga fi'lan. Ya kita husnuzon aja mungkin ngantuk ya ininya yang nyetak atau apa. Ya insya Allah kebanyakan di kitab-kitab lain itu fi'lan ya, ilman di wazan bab keempat. Kita lanjut. Itu untuk sulasi mujarod ya, kelompok sulasi mujarod. Kita masuk ke yang sulasi mazid nih. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk sulasi mujarod sebelum lanjut. Cukup sudah bisa dipahami cara mentasrifnya. Ini juga sebetulnya kalau di lagu-lagu kan ini enak sih ya. Kayak lagu apa itu yang lagi ngetren dulu itu pernah sampai kebayang-bayang saya karena lagu tasrifan itu. Fa'ala fi'il madi yaf'ulu fi'il mudhari fa'lan masdar wa maf'alan masdar min fahuwa isim domir fa'ilun isim fa'il wa dzaka isim isyarah maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi maf'alun isim zaman maf'alun isim makan mif'alun isim alat. Mungkin teman-teman pernah dengar juga kayaknya kalau kelahiran 2003 itu atau mungkin 90-an juga sebetulnya udah pernah ini. Atau lebih enak pakai lagu seperti ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kalau mauzunnya nasara yansuru nasran wa mansaron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Nah kalau pakai lagu itu mungkin lebih enak dan lebih mudah buat diikutin ya.
Khususnya mungkin kalau nanti teman-teman nanti jadi ngajar buat anak-anak, buat pemula, mungkin buat santri-santrinya, amin, mudah-mudahan punya santri ya teman-teman, nanti bisa pakai terapin hafalannya di lagu-lagukan. Oke, lanjut di kelompok sulasi mazid ya. Sulasi mazid yang diharfin. Ya, ini yang sebetulnya kalau teman-teman udah paham bagaimana pola, bagaimana konsep kaidah dari tasrif perwazan ini, nanti baik yang mazid, biharfin, biharfani, atau bisalah satu ahrufin ini, teman-teman bisa menguasai dengan mudah gitu. Tanpa harus dihafal ya. Karena emang udah di luar kepala dan udah tahu gimana pola-polanya kan. Ini untuk sulasi mazid biharfin ya, polanya kemarin itu adalah af'ala yuf'ilu. Nah, bagaimana mentasrifnya? Ya, untuk sigot sama aja ya, af'ala fi'il madi, yuf'ilu fi'il mudhari, if'alan masdar taukid dan seterusnya ya. Cuman bedanya ini nanti gak ada isim alatnya ya. Kalau di sulasi mujarrad itu ada isim alat di bagian akhir yang mif'alun itu. Kalau di sulasi mazid baik itu biharfin, biharfani, atau bisalah satu harufin itu gak ada isim alatnya ya. Karena memang tidak ditemukan di bahasa Arab kalimat yang menggunakan isim alat dari sulasi mazid gitu. Nah, ini kita bisa lihat pola wazan sulasi mazid biharfin. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Af'ila tuf'il muf'alun muf'alun. Nah, kalau mauzunnya ini ada akroma yukrimu. Nah, mungkin ada yang mau mencoba tasrif, mencoba mentasrif. Monggo, ada yang mau coba? Biar terlatih juga teman-teman ya, tahu bagaimana mentasrif kalimat itu. Akroma yukrimu tinggal disamakan dari segi harokat dan penambahan hurufnya ya. Ada yang mau mencoba? Silakan. Halo, gimana? Apakah ada yang mau nyoba? Saya Ustadz. Silakan Kak Aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Akrama yukrimu ikraman wa mukroman fahuwa mukrimun wa dzaka mukromun. Akrim la tukrim mukromun mukromun. Ya, seperti itu ya. Mudah, tinggal mengikuti pola wazan. Kemudian sulasi mazid bab kedua. Ini ada fa'ala yufa'ilu. Ini tambahannya tasdid ya, tasdid di atas ain fi'il. Kalau tadi kan ada hamzah sebelum fa'il ya. Ini cara mentasrifnya sama ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ila tufa'il mufa'alun mufa'alun. Kalau mentasrif yang sulasi mazid bab kedua ya, sulasi mazid biharfin bab kedua ya, yang ada tasdidnya itu teman-teman pembacanya juga harus ada penekanan di ain fi'ilnya ya, karena emang ada tasdid gitu. Dan ini masdarnya banyak ya. Ada taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, itu masdarnya ada banyak ya. Oke. Mauzunnya itu farroha yufarrihu. Ya, mungkin ada yang mencoba farroha yufarrihu dan seterusnya. Saujarib ya Ustaz. Ya, tafadhal Kak Samsul. Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tifrahan tafrahan mufarrahan faw Kebalik ya. mufarrihun. Masdarnya kebalik, coba diulang. Afwan Ustaz. Farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tifrahan Tafrohan dulu ya. tafrahan tifrahan mufarrihan mufarrahan
fahuwa mufarrihun wa dzaka mufarrahun. Farrih la tufarrih. Mufarrahun mufarrahun. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau eh, ketika teman-teman pengen lebih dalam lagi ya itu emang harus dihafal sampai di luar kepala gitu ya untuk mengetahui wazan-wazan dan teman-teman bisa mentasrif mauzun selain farroha itu. Bahkan kalau teman-teman ikut di lomba baca kitab kuning itu ya, ini biasanya ada pertanyaan juri itu menyuruh kita membacakan tasrif. Misalkan ini eh, tifrohan ini dari asalnya kalimatnya apa gitu. Kita bisa menjawab farroha. Nanti kita disuruh coba tasrif farroha. Nah itu kita harus tepat. Farroha yufarihu tafrihan, tafrihatan, tafrohan, tifrohan, mufarrohan sampai akhir. Oke, next. Dilanjut di bab ketiga ya, wazan bab ketiga. Untuk sulasi mazid diharapin. Ada fa'ala yufa'ilu mufa'ala tawa fi'alan. Ini fi'alan. Fa'ala yufa'ilu mufa'ala tawa fi'ala wa fi'alan. Fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Oke. Ini ada tambahannya alif di antara fa fi'il dengan ain fi'ilnya. Untuk mauzunnya ada yang mau coba nyari dari mauzun apa yang kira-kira sama dengan wazan fa'ala ifa'ilu. Selain qatala yuqatilu ya tentunya. Qatala Doroba yuqatilu. mungkin Ustaz. Doroba. Gimana? Doroba mungkin. Doroba. Doroba ya bisa. Doroba yudoribu. Coba di tasrif Pak Samsul. Daraba yudharibu mudarabatan wa diraban wa diraban fahuwa mudharibun wa dzaka mudarabun. Darib la tudarib mudarabun. Ini sedikit info juga, sedikit tambahan pengetahuan ya bahwa doroba yang dibacakan Kak Samsul tadi, apa bedanya doroba yang pakai alif ya dengan doroba itu yang sulasi mujarrad yang tanpa ada tambahan apapun gitu. Nah ini sedikit saya singgung ya bahwa di sulasi mazid ini ada faedah-faedah yang berbeda yang menyebabkan dia berbeda makna gitu meskipun tidak terlalu jauh perbedaan maknanya. Kalau misalkan doroba ya tanpa ada alif gitu, tanpa ada tambahan itu artinya memukul. Tapi kalau sudah dimasukkan ke wazan fa'ala yufa'ilu, dia itu ada faidah wazan yang dinamakan apa? Lupa lagi istilahnya ya. Intinya saling musyarakah namanya, musyarakah. Nanti itu bermakna saling ya. Kalau doroba yudoribu tanpa tambahan itu tadi memukul, kalau pakai tambahan alif berarti saling memukul. Ya, jadi saling memukul. Doroba yudoribu mudorobatan ya bermakna itu saling memukul. Jadi tidak hanya satu orang yang memukul. Kalau misalkan kita katakan doroba Zaidun, berarti Zaid memukul itu. Doroba Zaidun Amron. Ya, Zaid telah memukul Amar gitu. Jadi kita di sini tahu bahwa yang memukul Zaid, yang dipukulnya Amar. Tapi kalau dorobanya kita masukkan di wazan fa'ala yufa'ilu ini, doroba Zaidun Amron misalkan. Telah saling memukul Zaid dengan Amar. Jadi bermaknanya saling. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang memukul, apakah Zaid atau Amar. Karena keduanya memang sama-sama saling memukul. Seperti itu. Jadi nggak ada konteks korbannya gitu ketika dimasukkan di wazan doroba yudoribu. Kalau af'ala yuf'ilu ya ini bermaknanya muta'addi. Kalau muta'addi berarti nanti ini contoh ya, contoh ketika karoma ya, karoma itu berarti tanpa ada tambahan ya, itu artinya mulia, telah mulia. Tapi kalau dimasukkan wazan af'ala akroma berarti memuliakan. Jadi di situ ada imbuhan imbuhan memuliakan.
Jadi kalau karoma Zaidun, Zaid telah mulia, berarti yang mulia itu si Zaid. Tapi kalau akroma Zaidun Amron, Zaid telah memuliakan Amar. Jadi yang mulianya, jadi yang dimuliakan oleh si Zaid ini adalah Amar. Fa'ala juga sama ya, ada tambahan imbuhan me itu sama kayak af'ala. Farroha ya, membahagiakan. Oke, sebelum dilanjut ada pertanyaan untuk sulasi mazid ini. Soalnya ya proses tasrifnya tadi udah teman-teman kuasai, sudah lancar-lancar, tinggal dimatangkan. Untuk sulasi mazid biharfani dan salah satu harufin juga sama ya, udah ada polanya di kitab Amsilah itu. Tinggal teman-teman perhatikan bagaimana polanya, terus mauzunnya juga teman-teman tinggal mengikuti pola yang udah ada. Insya Allah itu teman-teman bisa sendiri ya, nanti lama-kelamaan. Izin bertanya, Ya, silakan Kak Reza. kalau mau nyari faidah wazan tadi di mana ya? Itu kan banyak kan kayak li ta'diyah, li syarikah, Oh atau iya, yang lainnya tuh. di Amsilah Tasrifiyah juga ada ini sebetulnya untuk nama-nama faidah wazan. Teman-teman bisa diperhatikan di apa? Misalkan ini di nggak tahu ya di PDF sama yang di kitab aslinya sama apa enggak. Di Amsilah ada, meskipun tidak secara spesifik dijelaskan juga sih, tapi insya Allah bisa lah untuk menambah pengetahuan teman-teman. Ini misalkan di yang ini nih, sulasi mazid diharfin. Ini al-babul awal. Ini juga bisa diperbesar ya. Ini laptopnya please ya teman-teman. Jadi bisa dilihat kalau di kitab aslinya itu di halaman 12 ya, Al-Babul Awal Minasulasi Mazid. Ini di sini yang bab awalnya justru fa'ala yufa'ilu ya, ada perbedaan itu, tapi tidak masalah. Ini udah lancar lagi. Ini Al-Babul Awal nih. Ini bisa kebaca ya sama teman-teman, misalkan segini juga. Ini ada yun qalu asulasil mujarrad ila wazni fa'ala ya, yang artinya sulasi mujarrad itu, dari yang sulasi mujarrad itu dipindahkan kepada wazannya fa'ala, yang mana berarti biziadati tad'if. Tad'if itu tasdid ya, dengan tambahan tasdid ya untuk bagian ain fi'ilnya ya. Jadi di ain fi'ilnya ditambahi tad'if atau tasdid. Nah, ini kemudian faidahnya di sini ada yang pertama li ta'diyah nahu, atau contohnya faroha zaidun amron. Zaid telah membahagiakan Amar. Nah, jadi li ta'diyah itu tadi ya faidahnya untuk seperti menambah imbuhan me gitu. Kemudian selain ta'diyah juga ini ternyata banyak sebetulnya ya faidah-faidah dari wazan fa'ala yufa'ilu ini, faroha yufarihu ini. Cuma mungkin yang emang sering muncul itu adalah li ta'diyah. Sedangkan faedah-faedah lainnya jarang. Seperti faedah yang kedua itu lazim ya. Bukan lazim ini. Dilalah alat taksir yang menunjukkan makna banyak, itu mungkin jarang keluar. Ini contohnya seperti kotoa zaidun al habla ya. Kotoa berarti memotong-motong ya. Kotoa ini berarti memotong-motong. Asalnya kan dari kata potong gitu. Nah, ini menunjukkan makna taksir atau memperbanyak ya, dari kasaro ya, memperbanyak. Tapi ini jarang muncul gitu. Kita jarang juga menemukan kata kotoa. Dan tadi ya farroha itu li ta'diyah ya, gak bisa kita katakan farroha itu menunjukkan faedah dilalah alat taksir, karena nanti kalau dikatakan demikian masa ya farroha artinya membahagiakan, itu maknanya menjadi tidak jelas nanti ya, karena emang setiap kalimat itu khususnya yang mazid itu udah ada faedah-faedahnya sendiri
Ya, dan ini teman-teman bisa pelajari sendiri untuk faidah-faidah ini karena emang masuk di ranah sorof yang lebih dalam lagi ya. Insya Allah untuk faidah-faidah ada masing-masing wazan sulasi mujid itu ada faedahnya ya. Teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi ya. Jadi bisa diketahui ini dilihat dari kitab juga ada ya. Kemudian mungkin dari sumber-sumber kitab lain juga ada, bisa dicari oleh Kak Reza ya kalau ingin lebih tahu tentang faidah wazan ini gitu. Dan oh ya, di ini juga ada di postingan Instagram Santripedia saya pernah bikin materi tentang faidah-faidah wazan. Di situ udah insya Allah lengkap faidah wazan yang bab pertama af'ala, faidah wazan yang kelompok sulasi mazid biharfani sampai bisa lasati harufin ya. Insya Allah bisa dicek di Santripedia. Ada pertanyaan lain? Ini waktunya udah mau 8:30. Ya, ini tadinya mau ini sih saya tuh mau coba latihan lagi gitu fa'ala dengan mauzunnya apa gitu. Tapi karena tadi saya lihat teman-teman kayaknya udah emang menguasai gitu bagaimana cara mentasrif baik wazan ataupun mauzunnya. Saya rasa insya Allah cukup ya untuk pemahaman tentang bagaimana cara mentasrif sebuah kalimat. Ini yang tadi tinggal mengikuti wazannya, tinggal mengikuti pola yang sudah ada gitu. Ada pertanyaan lain? Yakfi Ustaz. Yakfi, kalau yakfi ya, semoga teman-teman emang bisa dilancarkan memahami sorofnya ya. Berarti ini kita tinggal satu pertemuan lagi ya, pembahasan sorof itu besok, dan pertemuan minggu depan kita masuk ke ranah ilmu nahwu. Ya, jadi kenapa kok sorof dulu yang harus dipelajari gitu? Padahal kan nahwu sorof kalau secara kalimat itu nahwu dulu harusnya. Ya, jadi karena emang dalam proses pembelajarannya itu kebanyakan para dosen, guru-guru, ustadz sekalipun itu menemukan bahwa emang yang paling mudah dan paling dasar yang harus dipahami dulu itu ya si sorofnya dulu, baru kita masuk ke nahwu. Ya karena tadi sorof itu kan kita membentuk kata ya atau membentuk kalimat. Jadi kalau dalam menyusun kalimat itu kan kita harus menentukan kata-katanya dulu. Ya, berarti kita belajar sorofnya dulu dong kalau menentukan kata. Bahwa baru setelah kata-katanya ditentukan, kita susun tuh menjadi kalimat si kata-kata itu. Nah, itu yang masuk dalam ranah nahwu nanti. Kalau nahwu nanti kita menyusun kalimat gitu ya, sama menentukan bagaimana perubahan pada akhir kalimatnya itu. Seperti itu ya. Emang penting tetap kedua-duanya ya. Mungkin saya sedikit cerita ya bagaimana sejarah ilmu nahwu ini muncul ya. Ya sejarahnya itu saya rasa teman-teman harusnya udah tahu ya. Perintis ilmu nahwu pertama itu kan adalah Abu Aswad Ad-Duali. Abu Aswad Ad-Duali rahimahullahu taala anhu. Jadi itu waktu dahulu ya Abu Aswad Ad-Duali pulang ke rumahnya, dia menemukan ada putrinya di situ. Nah, awalnya itu putrinya berkata kepada Abu Aswad Ad-Duali, ini sebelum ditemukannya kaidah nahwu sorof ya. Putrinya itu berkata kalau gak salah kalimatnya itu, ya abati ma asyadul hari ya. Ma asyadul hari ya, asyaddu al hari. Itu kalau diartikan, wahai ayahku, apa yang menyebabkan cuaca hari ini panas sekali gitu ya. Ma asyadul hari itu, apa yang membuat hari ini cuacanya panas sekali gitu. Nah, kemudian dijawab sama Abu Aswad Ad-Duali ini, syahruna haza. Ya, emang ini bulannya lagi panasnya gitu. Mungkin ini lagi bulan kemarau gitu, bulannya musim kemarau, jadi emang panas. Nah, di situ si putrinya itu terheran-heran gitu. Intinya si putri ini dia tidak bertanya gitu, dia tidak bertanya kenapa hari ini cuacanya cerah, tapi dia takjub atau lebihnya mengeluh ya. Dia ingin mengatakan bahwa wahai ayahku, betapa panasnya hari ini gitu. Jadi dia bermaksud untuk menyinggung bahwa oh hari ini panas sekali, bukan bertanya gitu. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Arab itu seharusnya kalau memang mau menyatakan ta'ajub atau takjub
itu harus menggunakan ma asyadda al-harra. Ya abati ma asyadda al-harra gitu, bukan ma asyaddu al-harri. Itu nanti jatuhnya istifham atau bertanya. Tapi kalau ma asyaddal harra itu sigot ta'ajub, menyatakan betapa panasnya hari ini, cuaca ini. Nah, jadi dari situ perbedaan harakat itu menyebabkan perubahan makna. Di situ Abu Aswad Ad-Duali merasa bahwa oh ternyata ini bahasa Arab ini perlu diberlakukan kaidah gitu. Akhirnya diusulkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib hingga sampai sekarang dirumuskanlah ilmu nahwu dan beliaulah yang pertama kali merintiskannya. Kurang lebih seperti itu dari kitab yang saya baca ya, dari ustadz yang saya bacakan. Kalau kitabnya saya juga kurang tahu di kitab apa, tapi ustadz saya menyampaikan demikian. Ya, tapi emang benar adanya bahwa perintis pertama adanya ilmu nahwu sorof itu Imam Abu Aswad Ad-Duali. Oke, mungkin cukup ya untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Ya, saya tutup dulu recordnya dan share screen. Seperti biasa, saya minta teman-teman on cam